Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat karena kita masih dipertemukan kembali pada bulan Ramadan tahun ini, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDN Cenggawak 6 yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini Ibu akan sedikit memberikan pencerahan tentang pentingnya menjaga lisan dan jari-jari kita di media sosial. Menjaga lisan artinya mengontrol apa yang ingin kita ucapkan, apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Sedangkan menjaga jari-jari kita di media sosial adalah kita harus berhati-hati jika ingin menulis, jika ingin berkomentar, dan jika ingin membagikan sesuatu di media sosial. Karena pada saat ini kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman orang tua kita terdahulu, zaman kakek nenek kita, di mana pada zaman orang tua terdahulu adalah jika ingin menyampaikan sesuatu harus disampaikan langsung dengan lisan, harus didatangi langsung kepada orang yang bersangkutan. Tapi di era digital ini semua itu tidak perlu dan tidak harus disampaikan secara langsung. Pada zaman sekarang ini, apa yang ingin kita sampaikan cukup dengan sentuhan jari-jari kita. Apa yang ingin kita sampaikan sudah bisa tersampaikan kepada ratusan orang, bahkan mungkin pada ribuan orang, baik itu melalui Facebook ataupun WhatsApp ataupun Instagram dan juga TikTok. Apa yang ingin kita sampaikan pasti akan tersebar. Namun perlu diketahui anak-anakku sekalian, ada hal yang penting yang harus kita ketahui, bahwa apa yang kita tulis dengan jari-jari kita di media sosial nanti akan menjadi saksi. Jari-jari kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari akhir nanti. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi an innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang sulih dan sulihah, selanjutnya tentang pentingnya menjaga lisan. Anak-anakku yang sulih dan sulihah, pada bulan Ramadan ini selain kita harus menahan lapar dan dahaga, kita juga harus
menahan lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini berkata kotor, jangan sampai menghina, jangan sampai gibah, jangan sampai menjelek-jelekan orang lain, apalagi yang bisa merugikan orang lain. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dalam riwayat hadis Bukhari Muslim juga menyebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa keselamatan seseorang tergantung pada kemampuan kita menjaga lisannya. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, lisan merupakan salah satu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dari hal-hal yang tidak baik yang bisa merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Dalam artian kita harus berhati-hati ketika akan menyampaikan dan berbicara dengan orang lain. Apakah sesuatu yang ingin kita sampaikan itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, atau justru sebaliknya akan memberikan mudarat kepada orang lain? Ada beberapa hal keutamaan yang bisa kita ambil ketika kita menjaga lisan kita dengan baik. Yang pertama adalah keutamaannya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hidup kita menjadi tenang. Jadi kesimpulan dari apa yang Ibu sampaikan di atas adalah: satu, berpikir terlebih dahulu sebelum kita berbicara dan sebelum kita menulis di media sosial. Yang kedua, memastikan terlebih dahulu tentang apa yang akan kita sampaikan, kebenaran informasi tersebut. Yang ketiga, gunakanlah media sosial untuk hal kebaikan. Karena ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu dan juga jari-jarimu adalah harimaumu. Nah, kiranya itu saja yang Ibu sampaikan. Namun sebelum Ibu akhiri, izinkan Ibu membacakan pantun terlebih dahulu. Pergi ke taman memetik melati, singgah sebentar membeli roti. Jagalah lisan dan jari-jari agar tak melukai hati. Pagi hari memetik mangga, mangga manis dibagi rata. Lisan dijaga, jari pun dijaga agar hidup penuh bahagia. Ibu akhiri, ihdinas